Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Figur Firmansyah. Nomor induk mahasiswa 2003403031046, Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, Universitas Islam Jember. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu acara PTUN, yakni Bu Musfianawati SHMH, yaitu menjelaskan tentang proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara TUN, yaitu gugatan yang dimana penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan TUN yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk selanjutnya penelitian administratif, yaitu di mana hakim diwajibkan untuk berperan aktif dalam memeriksa gugatan dan melengkapi data yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dismissal proses. Dismissal proses ini diatur dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal dismissal prosesnya jika tidak diterima, maka penggugat mengajukan perlawanan. Hal ini sesuai dengan pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian apabila perlawanannya ditolak, hal ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila perlawanannya dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya dapat langsung masuk ke dalam tahap acara biasa. Hal ini sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, setelah dismissal proses, apabila gugatannya diterima oleh majelis hakim, hal ini sesuai dengan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut dapat juga dilanjutkan dengan acara biasa. Kemudian setelah acara biasa berlangsung, dapat dilanjutkan ke dalam tahap pemeriksaan persiapan. Nah, dari kesiapan proses persidangan, dari berkas-berkas dengan para bukti, saksi, dan lain sebagainya di dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian lanjut, setelah tahap pemeriksaan persiapan selesai, dapat dilanjut ke tahap persidangan yang sesuai dengan pasal 70 ayat 1 nomor 5 tahun 1986. Kemudian setelah persidangan dapat dilanjutkan ke dalam tahap jawab menjawab. Apabila gugatannya diterima oleh hakim tunggal, hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dilanjutkan ke dalam tahapan acara cepat, di mana hal ini sesuai dengan pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah acara cepat selesai, dilanjutkan ke tahap persidangan. Kemudian setelah tahap persidangan tadi dilanjutkan dengan jawab menjawab. Kemudian setelah jawab menjawab selesai, dilanjutkan dengan pembuktian. Hal ini sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah pembuktian selesai, didapatlah kesimpulan dari pembuktian yang telah dilakukan tadi. Hal ini sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian selanjutnya setelah kesimpulan didapatkan,
maka didapatkanlah sebuah putusan. Hal ini sesuai dengan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, di mana putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dilangsungkannya eksekusi. Setelah putusan didapatkan, maka dilaksanakanlah eksekusi. Hal ini sesuai diatur dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian jika terdapat suatu banding tersebut diatur dalam pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, di mana hal ini berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian kasasi. Dalam hal ini kasasi diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, di mana hal ini juga berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian setelah kasasi selesai, dilakukanlah peninjauan kembali. Di mana hal ini diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemudian setelah dilakukan peninjauan kembali dan dilakukanlah sebuah eksekusi. Mungkin demikian penjelasan dari saya tentang alur atau proses pemeriksaan perkara tata usaha negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.